Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam respect. Bola makan bola. Menuju Piala Dunia Qatar 2022. BNB didukung minuman Aula, minumannya para ulama. Juga ada madu syarif bi Quran supaya kayak MC Al-Haddad. Berapa zaman dia ikuti ya, berapa era dilalui, tetap selalu bergairah untuk sepak bola Indonesia. Pastikan ya, menambah vitamin A. Coba Anda nikmati madu syarif Biqat Mil Quran. Ada sarung atlas. Senang juga ini ya, Coach M. Zain Al-Haddad mengkoleksi banyak sarung atlas. Ini yang kita bisa bagi di awal pertemuan, menghitung mundur berapa jam ya, berapa jam Liga 1 akan kick off. Pembukaannya mempertemukan Bali United di Stadion Megah Gelora Bung Karno. Lawannya Persik Kediri. Itu yang bisa aku berikan. Mudah-mudahan kabar kick off Liga 1 nantinya bikin sepak bola tanah air kembali bergairah. Terpenting semuanya yang berhubungan dengan Liga 1 concern dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan 5M, maskernya ya, di luar rumah, aktivitas harus terus dikenakan. M. Zain Al-Haddad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa tua ini. Tahun berapa itu Niang Mitra kalahkan Arsenal siang bolong? 1983 di bulan Juni. Juni 83. 83. Sandy Gibol masih sekolah dasar. Sudah ada cerita istimewa dikasih M. Zain Al-Haddad atas nama tim Kota Pahlawan Surabaya menang dari klub legendaris London, Arsenal. Berapa skornya? 2-0. Gak ada ampun. Tidak ada ampun. Gak pakai alasan, kalah. Dan semua tim-tim yang lawan Arsenal, PSMS, Persija dan lainnya semua dibabat sama Arsenal. Tapi dia datang ke Surabaya, dikasih tunduk. Main siang harus jam tekuk 2:30, takluk di depan puluhan ribu penonton. Tumpah ruah katanya. Tumpah ruah sampai ke bawah sentel. Niak Mitra. Niak Mitra. Selamanya jaya. Itu orangnya di sini. Umur berapa sekarang? Sekarang 59. 59, beda tipis sama yang di sana ya. Skuadnya gudang peluru. Banyak perbincangan dengan Coach M. Zain Al-Haddad. Ngebahas Niak Mitra. Juga barusan sedih karena Bapak manggilnya apa kalau di Ampel sana untuk Bang Mo? Bang Mo? Iya. Embarmen. Nanti ada cerita nostalgia Coach Al-Haddad, bagaimana sosok yang barusan berpulang, Embarmen dengan Andi Darussalam Tabusala. Cuman di awal ini aku ikut prihatin ya. Paling hot Stopres di seputaran Mes Karanggayam. Ceritanya lemari trofi punya Persibaya ada yang opo-opo. Pialanya bisa jalan kaki, ngeluyur. Ya apa ini? Lagi rame sekarang dibahas. Ini tim besar dunia. Luar biasa ini. Pialanya bisa jalan kaki. Keluyuran. Mudah-mudahan segera ada penyelidikan jelas ya. Kok iso? Iya. Susah nyari piala itu nggak gampang. Berdarah-darah. Ikut prihatin, Sandy Gibol di program Bola Makan Bola. Itu lemari pialanya Persibaya Surabaya ada yang opo-opo. Di opo-opo. Kayak lagu. Jos Masa kecil. Jos M. Zain Al-Haddad. Ini kalau aku langsung ke M. Zain Al-Haddad, lebih nyantai di tengah pandemi. Terakhir komunikasi lagi di kota dingin Batu. Ya. Kurang lebih seminggu. Ya. Ngapain aja, Beb? Kebetulan masa tua atau ada yang ngajakin ngobrol ketemu di sana? Ada tamu dari Jakarta. Ya, itu masuk keluarga juga. Beliau itu biasanya 4 bulan sekali, 5 bulan sekali. Itu anak-anak Surabaya yang pindah ke Jakarta. Mereka reuni, kumpul-kumpul di situ. Ya, bercanda nanti apa gitu, mengenang masa lalu. Ada Habib Muksin bin Idrus Al-Hamid, ada Habib Saleh bin Idrus Al-Hamid. Banyak teman-teman dari Surabaya yang pindah di Jakarta. Mereka kangen dengan situasi Jawa Timur. Reunian di Kota Batu. Mereka beli villa di sana, ngumpul, reunian sambil bercanda. Ya,
hitung-hitung menguatkan imun karena sekarang zaman Kok ya corona. pas ketika situasinya ini COVID lagi landai, Zain Al Hadad dengan keluarganya di Jakarta, reunian di Batu, acaranya usai, Sandy telepon. Aku nggak ngerti kalau ternyata masih reunian. Kayak iso Sen, next time, waduh rugi, kecewa saya. Tapi karena Alhamdulillah, karena Bung Sandy yang legendaris ini yang telepon, saya segera pagi-pagi tadi meluncur ke Surabaya. ojo berlebihan. Luar tuh Bung Sandy. Das kuis gede iki. Di foto tadi loh. Iya toh? Itu. Istimewa perbincangan Sandy di awal MBM. Sampai keliru aku, MBM, Gak minute by apa-apa. minute, programku yang lawas. Dikit-dikit. Ini Bang Jamil kan pinter mengangkat sebuah program ya. BMB, ikut ngikutin punyanya Kaiser Victorio. Ya. Kalau Kaiser Victorio dengan Bung Mario, radiusan dulu malam hari, minute by minute. Ya. Ambek Gus Jamil, moh, kan? Ikut, Diikut, ya. ikut gaungnya. BMB, bola makan bola. Luar biasa. Kalau yang di program kita malam hari gol-gol itu kan minute by minute. Minute by minute. Beda. Beda. Ini bola makan bola. Wah rame, seru, pasti. Yo, Yo, gimana? Bola makan bola. lu. Apa mana kok cerita beliau ini punya sahabat di Singapura. Itu bintangnya sangat terang di era Galatama. David Lee dengan Fandi Ahmad. Aku baru tahu hari ini. Ternyata Zain Al Hadad masih sangat intens berkomunikasi dengan Fandi Ahmad. Ya. Sudah punya putra dan tampilannya impresif di negaranya sana ya. Ya. Siapa nama anaknya Fandi Ahmad? Aduh, namanya. Lali, wes. Iya, lali karena Lali. ada 3. Enggak. Main bola semua. Enggak. Ada 3, salah satunya sudah tua, rodok kailing, nomor 3 Pikun. Loh, Surabaya, legenda. Gak ngono gak guyu lah. Iya, imun. Iya. Imun aja iku. Aduh. Saya Gipo berada di BMB, ini mulai ingat aku ya. BMB, bola makan bola. Pas ketika Al Hadad datang, kemenangan Arsenal Piala Liga. Carabao Cup hancurkan WBA 06. Ingat nggak? Niak Mitra eranya waktu itu menang setengah lusin gol biasa ya? Biasa. Iya. Iya, bahkan pernah menang sampai 9-0, 8-0. Nah, ada 1-2 klub yang dibuat langganan. Contoh, Cahaya Kita. Hancur Dulu pasti. Kalau kalah itu sampai 9, sampai 7. Kipernya main nang ndi ngono? Karo ya, Iya. isin ya. Iya. Tapi adalah sebuah prestasi. Mereka kudu tahu karena lawannya adalah tim terbaik di Indonesia waktu itu ya. Betul. Tim 9 terbaik. gol, sering. Pernah 9 gol, pernah 7. Saya lanjutkan cerita Carabao Cup. Kemenangan skuadnya Arteta 0-6. Salah satunya karena prestasi Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang bikin hat-trick. Dan itu terlihat pembelian yang sangat-sangat luar biasa, terbukti efektif. Nama Martin Odegaard datang dari Bernabeu, sangat-sangat impresif berada di lapangan. 60 menit Martin Odegaard Norway menghidupkan serangan-serangan tim Arteta. Congrats. Dan malam hari ini aku menyapa semuanya supporter Arsenal yang mulai bisa tersenyum. Arsenal 2 pertandingan Liga Inggris mengecewakan, babak belur. Pelatihnya malah di rumah bursa terancam dipecat nomor 1, Arteta. Cuman nggak tahu, habis menang dari WBA akhir pekan ini, ya Sabtu, Arsenal terlibat lagi game krusial bertemu dengan Man City. Setelah dikalahkan Chelsea 0-2, Arsenal akan pergi menghadapi favorit juara Liga Inggris, Man City. Wih. Balik ke Al Hadad. Aku ditelok terus saya isi nih. Zain Al Hadad. Liga 1 akan kick off besok, insya Allah. Catatannya Zain 1 tahun lebih Liga Indonesia nggak gulir. Bagaimana perbincangan di handphone, ketemu teman-teman, nggak ada liga yang bisa diceritakan di bola makan bola? Ya, pertama-tama kita harus, bahkan wajib bersyukur. Nomor 1 ya, Karena Kapolri sudah memberi izin. pemerintah, Pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Menpora. Dan saya termasuk yang waktu itu bicara bahwa Presiden harus turun tangan. Karena apa? Karena sepak bola ini memang Hajat orang banyak. mau tidak mau disukai masyarakat Indonesia yang terbanyak. Jadi kembali lagi kita harus bahagia. Maka pesan saya adalah 1, semua stakeholder sepak bola wajib menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh Kapolri maupun Satgas maupun PSSI. Karena apa?
memang sepak bola ini penggemarnya luar biasa, gitu loh, ya kan? Kalau nggak boleh nonton di lapangan, ya jangan ke lapangan, cukup di rumah. Nggak boleh berkerumun, jangan nongkrong, nonton bareng, jangan. Ya. Beresiko. Sambil menunggu, siapa tahu nanti ke depannya COVID ini segera berlalu, sehingga masyarakat pelan-pelan bisa datang. Mungkin 10% dulu, mungkin nanti bagus naik 30% dulu. Perbincangannya Mama seperti pejabatnya sepak bola Inggris, orang-orang FA, keren, gak rugi, ya. Menyempatkan waktu dari batu. Intinya semua harus dewasa. Berpikirnya sehat. Betul. Meskipun keadaannya semua sekarang ini lagi sakit, ya kan? Imbas PPKM dan yang lain. Betul. Karena mereka sudah sedih dan susah. 1 tahun lebih 7 bulan sampai 8 bulan mereka menderita, tidak bisa nonton olahraga yang paling digemari, yaitu sepak bola. Nah sekarang sudah turun izin, ayo dijogo bareng. Cari wong Surabaya, cari arek Surabaya, ayo dijogo bareng. Apa iku? Disipline. Sopo? Yo stakeholder, yo pemain, yo penonton, yo pelatih, ya para manajer. Injury time di segmen pertama ketika Coach M. Zainal Hadad sudah sangat-sangat semangat, aku ikut prihatin. Kabarnya sahabat kita di Makassar lagi kesulitan finansial, nggak bisa ikut main PSM. Bersama dengan M. Zainal Hadad, Sandy Gibol menyampaikan Ewako tetap kuat, keep strong PSM. Dari bosnya, dari manajemen, pelatih, pemain, masyarakat di sana yang sangat menggemari tim PSM. Mudah-mudahan segera ada solusi. Kita akan kembali dengan catatan lainnya bersama dengan M. Zainal Hadad menuju Piala Dunia Qatar. Tetap di BMB. Bola makan bola, didukung Aula, minumannya Aula. Ini sangat digemari para ulama. Coach M. Zainal Hadad, nanti pulang kita siapin ya. Siap. Beberapa dus. Siap. Minuman Aula. Disupport juga sama Harumart. Sudah belanja di bawah tadi. Supermarket Harumart ada di studio Aula Media Televisi. Program ini terima kasih selalu juga mendapatkan dukungan dari Sarung Atlas, juga Madu Syarif, Bikotmil Quran, biar kita strong, beraktivitas lebih, utamanya menyongsong Liga 1. Dan gak usah banyak kocekan. Tadi sudah dikasih catatan sama M. Zainal Hadad. Bung Sandy, izin nanti pada saat perform di BMB, aku nyapa saudara-saudara, sahabatku, dulu-dulu dimanapun di Nusantara ini yang masih intens menyapa saya. Silakan yang disapa. Tadi udah Fandi Ahmad, kemudian David Lee, berada di Polda Aceh ya. Ya. AKBP Edwin Kurnianto, Wadir Polda Aceh. Ya. Sangat akrab. Ini senang main bola. Oh, bukan cuma sangat akrab. Beliau ini suka bola, mainnya juga bagus Sebagai pemain, dan dia juga sebagai defender, midfield, striker, depan. Dia di depan. Penyelesai umpan-umpannya M. Zainal Hadad. Goal getter. Bahkan di Probolinggo, waktu beliau jadi Kapolres Probolinggo Cup, bikin turnamen U40, beliau top skor. Duet sama saya. Nah, sekarang istimewanya apa? Penyelesai akhir di heading, bukan, tendangan kaki kiri, dia adalah, atau momentumnya dia datang pada saat umpan-umpan lawan salah? Dia jago di finishing touch. Apa itu finishing touch? Penyelesaian akhir, sekaligus pencetak gol, dan dia pinter screening the ball. Artinya bola kalau di kakinya dia susah untuk diambil, dan gocekannya maut. Ngalang-ngaling Zidane. Iya, ketika di Zidane kalah. Ya, untuk Indonesia itu. Nah, waktu di Aceh itu di mana dia bekerja, daerah itu pasti
meriah semarak sepak bolanya. Contoh, beliau jadi Kapolres Probolinggo, yang tadinya Probolinggo kurang begitu bergairah, ada Pak Edwi Kurnianto, ini meriah. Banyak pemain-pemain didatangkan, bikin turnamen, bahkan juara. Beliau pindah ke Madiun, bikin juga tim sepak bola, bahkan tim selebritis dari Jakarta didatangkan. Termasuk yang bulu tangkis itu siapa itu yang Taufik Hidayat. Ada disuruh main bola. Iya, ada Komeng, ada anak buah saya waktu di Persija Solo FC, Leo Saputra. Walhasil meriah di Madiun itu. Akhirnya beliau tidak lama karena prestasinya ditarik ke Wadir Polda Aceh. Aceh yang tadinya kurang bergairah, sekarang para polisi-polisi bermain sepak bola. Dia bentuk tim Polisi Manis FC. Saya dipanggil, jadi di Probolinggo saya dipanggil untuk nangani itu. Di Madiun saya dipanggil untuk nangani Polisi Madiun. Terakhir saya di Wadir Polda di Aceh saya dipanggil juga. Nah, sampai Kapoldanya dan wakanya, Kapoldanya Irjen Wahyu turun ke lapangan bermain bola juga. Sayang foto tidak saya bawa. Jadi ada fotonya saya sama Kapolda Aceh Irjen Wahyu dan Pak Edwi. Meriah. Nah, itu sosok seorang Edwi Kurnianto. Ini perlu ditiru. Mudah-mudahan semuanya di Indonesia bisa terinspirasi ceritanya M. Haddad. Sibuk sebagai, ya kan, polisi, juga benar-benar ngajak masyarakat dimanapun olahraga. Ya. Biar sehat. Tidak terpapar COVID. Betul. Terima kasih kalau bisa nonton program ini ya. Selamat malam, 86 Komandan. Sebagai Wadir Polda Aceh, AKBP Edwi Kurnianto. Jangan Coach M. Haddad aja. Aku diajakin juga ke Aceh. Ya, ke Aceh. Bayangku di sana. Pokoknya sehat terus, Komandan. Ada juga Coach Rudy Kelces, Coach Freddy Muli, Ricky Yakobi yang sudah berpulang, sahabatnya MC Haddad, ya. Jai Hartono, Rahim, Benny Van Brecklen, Syamsul Arifin, Kepala Mas, ya. Ada Hendrik Montolalu, Purwono, Wawan Darmawan, Yesi Mustamu, Edward Mangilomi, Made Kawi Arde. Di luar yang dicatat sama Sandy Gibol, sampai dengan hari ini menjadi sahabatnya M. Haddad siapa aja itu? Ya, yang Surabaya sini, yang sering masih, yang masih ajakin main bola. Ya, Hanafing. Ya, Hanafing saya dekat. Jaya juga sering komunikasi. Jaya Tono, Freddy Muli kadang-kadang kontak-kontak, ya kan. Nah, karena saya di Niak Mitra ini 2 generasi. Jadi, belum ada Niak Mitra katanya Haddad. Niak Mitra belum dilahirkan, Bung Sandy. Saya sudah di Niak Mitra. Ini lucu ya kan? Nah, lucu. Jadi gini, Niak Mitra itu adalah klub profesional. Lahir tahun 79. Jadi kompetisi Galatama lahir tahun 79. Sebelum 79, 76, 77 sudah ada klub cikal bakalnya Niak Mitra. Namanya Mitra Muda atau Mitra Utama. Mitra Muda latihan di mana? Pertama itu di Bumi Moro. Sana. Nah, saya masih ingat waktu itu. Jadi ada satu pengurus namanya Ali Aidit. Itu anak-anak daerah Ampel ditarik semua. Ayo, ikut di klub baru Mitra. Latihannya waktu itu dapat telur, dapat kacang hijau, dapat uang saku. Siapa bosnya? Masih ingat? Ya kalau Niak Mitra tidak ada lagi, ya Pak Wenas. Tapi waktu itu, tahun 77 Pak Wenas belum turun. Siapa sebelumnya Wenas? Ya, ada. Yang di Mitra, namanya tadi apa? Sebelum Niak Mitra? Mitra Muda. Mitra Muda. Siapa yang menyediakan banyak bonus pemain jadi lebih semangat? Yang saya tahu waktu itu pengurusnya ada Pak Ibnu, terus ya termasuk Pak Ali Aidit, terus ada Pak Yakob, itu yang pengurusnya. Prajurit TNI Angkatan Laut bukan? Karena di Bumi Moro. Latihannya di Bumi Moro waktu itu. Jadi karena saya 2 generasi pertama zamannya Dula Rahim dari Makassar, Malawing dari Makassar, yang Celili Pali, Yusuf Mali. Makanya Anda bicara Makassar tadi, saya langsung Persimanos tersentak. Karena apa? Selain teman-teman saya di Niak Mitra itu banyak anak-anak Makassar, saya pernah melatih di Persimaros di Makassar. Nah, juga ada satu kesan yang indah di Makassar ketika saya menangani Persija Jakarta.
main di Makassar, tidak ada tim bisa menang di sana. Waktu itu Persija menang. Jadi berkesan sekali. Langsung saya ditraktir makan coto Makassar, ikan bakar. Jadi Makassar di Surabaya membawa tim dari Persija Jakarta. Persija Jakarta waktu itu Kalahkan PSM. PSM di kandangnya. Stadion Motoangin. Iya. Waktu itu pelatihnya pelatih asing dia, Robert Carlos yang di Persib itu. Pelatih mereka itu bukan Persib, PSM toh. Pernah di Persib kalau nggak salah. Ex-nya Persib. Ya itu. Jadi waktu itu dia nangani di PSM. Nah, Persija waktu itu main di sana, mungkin lagi bagus, lagi semangat. Siapa? Kita bisa kalahkan. Pemainnya Persija yang diusung sama Coach Al-Haddad bisa kalahkan. Ya waktu itu diantaranya ada Ismet Sofyan. Ismet. Ya, ada Bambang Pamungkas. PP. Terus ada yang di Bali United itu stopper itu yang bojonya artis itu, siapa namanya itu? Itu ya. Ya sudah itulah pemain-pemain itu. Pemain asingnya waktu itu kalau nggak salah Greg Nogolo baru datang, dia saya bawa ke Makassar, main, menang. Menang di Makassar di kandangnya 1-0. 0-1 sampai pelatihnya dilempari. Nah, itu betul-betul kenangan yang manis. Ini harapannya ketika berada di program BMB, kalau Coach Mama sudah bilang ketika kalah dilempari, stop. Ini liga bikinnya nggak mudah di tengah pandemi. Betul. Harus sadar semua supporter lebih dewasa. Anda mensupport tim manapun, amatir, Liga 3, Liga 2, Liga 1, harus ngerti sepak bola itu dari kita lahir, yang menemukan sana negara Inggris katanya, sudah pasti ada yang kalah, ya, ada yang menang, betul. Bisa juga hasilnya draw. Ya. Tolong dimengerti, semuanya tim bisa kalah. Kelasnya ini aja Real Madrid ya, bisa kalah. Betul. Aku belum cerita ke yang nonton bola makan bola, jasnya M. Zain Al-Haddad. Ini edisi tahun berapa di pengurusan PSSI? Kita akan bagi-bagi ceritanya. Yang jelas Anda dilarang jauh-jauh, nggak boleh pergi dari channel Aula Media Televisi. Juga ada info bagaimana Persibaya mengarungi Liga 1 kalau jadwalnya sudah dirilis ya setelah 3 laga pembuka. Persibaya ini kabarnya sedih karena informasi yang saya terima 4 pemain asingnya belum bisa main terkait dengan vaksinasi. Akan aku bagi ceritanya di program ini. Jangan jauh-jauh. Bola makan bola. Luar biasa, kalau Anda masih berada di bola makan bola menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022. Udah kasih skor ya. Carabao Cup, kemenangan Arsenal kalahkan WBA 0-6. Hat-trick Pierre-Emerick Aubameyang. Satu lagi, pada saat kita tayang ini pagi waktu Surabaya, ramai dibahas teman-teman supporter Bayern. FC Hollywood dengan bos anyarnya Julian Nagelsmann kalahkan tim Liga 5 Jerman, Bremer. Jangan sampai keliru ya, bukan Bremen N, ini Bremer pakai R. 0-12. Bayern menang 0-12, rekor baru dimunculkan ex-nya RB Leipzig, Julian Nagelsmann. Dengan Coach Mama, sekali lagi kita menyampaikan terima kasih dimanapun berada di rumah bersama dengan keluarga nonton BMB. AKBP Edwi Kurnianto, Wadir Polda Aceh nonton. Itu yang di Pelindung 3. Selamat malam Pak Margo dengan Pak Gunawan lagi nonton bola makan bola. Terus yang di seputaran Diorjo, terima kasih nonton program ini dengan Wex di rumah, Mr. Yulianto. Ada di PT Big, Mr. Dodikov, senang dengan jersey realnya ini. Semoga nama Kylian Mbappe bisa segera direkrut sebagai raja baru menggantikan CR7, juga untuk menemani Karim Benzema, sebab pemain Prancis di skuad Los Galacticos banyak punya prestasi ya. Sayang sekali musim anyar ini
beberapa hijrah, diantaranya Rafael Varane. Varane ke United, itu ada Sergio Ramos menemani Messi berada di klub kota Prancis, PSG. Zain Al-Haddad. Harus kita akui, Surabaya barusan sedih kehilangan Bang Mo. Kalau dari masa Galatama sampai dengan kita berada di aula media televisi, kenangan yang nggak bisa dilupakan. Bang Mo, katanya orang-orang, nggak bisa disebut lagi nih ya. Mungkin sampai dengan kiamat nanti susah Indonesia melahirkan orang seperti Bang Mo. Totalitasnya, pengorbanannya, karakternya. Apa yang bisa dikasih Zain Al-Haddad untuk Sang Supremo? Ya, yang jelas beliau ini adalah tokoh bola yang betul-betul gila bola. Waktunya dicurahkan semuanya, hampir semuanya untuk sepak bola. Kecuali bulan suci Ramadan ada yang cerita. Ya, libur. Nek poso ojo ngomong babaran. Saulan full. Iya. Setelah Idul Fitri baru mulai lagi. Iya. Itu ya. Prinsip dipegang ya. Iya, datang ke lapangan, melok ngekei semangat. Itu. Luar biasa, ini tokoh yang luar biasa. Dan puluhan tahun berkecimpung di sepak bola, bahkan meninggal kemarin dalam usia 90 tahun lebih malahan. Luar biasa. Ngomongin tentang bagaimana Embarman, mungkin nggak nonton di episode sebelumnya ya. Satu nama yang dilahirkan sama Bang Mo, semua Indonesia pasti mengakui. Jackson Thiago. Info yang saya terima, ngelatih pertama itu atas izin beliau, Embarman Jackson. Makanya pada saat Bang Mo meninggal di depan almarhum, Jackson nggak bisa bergerak, diem aja, mematung. Saya mau nyapa nggak berani, matanya sembab. Itu yang diketahui sama Zain Al-Haddad. Selain Jackson, bagaimana kontribusi Bang Mo melahirkan pemain-pemain top? Anda di Kota Pahlawan itu kan sebagai arek Surabaya asli, bintang yang mitra. Ini harus aku ulangi ya. Yang berada di sampingnya Sen ini Surabaya asli. Ngomong Sen, lo kebetulan saya juga lahirnya di Rumah Sakit Islam Monokromo. Saya juga Surabaya asli nih. Jos. Harus bangga. Betul, bangga. Proklamator bangsa, ya, Insinyur Soekarno, Surabaya asli. Wah, luar biasa. Menteri sekarang ini, sosial, Bu Risma, Surabaya. Surabaya. Bung Tomo, Surabaya. Surabaya. Tentara Inggris, tentara Londo, 3B teriakannya Bung Tomo. Satunya Liwangi. Melayu kabeh wis. Ya, ayo. Jadi, selain Jackson, melahirkan siapa lagi nih? Ya, selain Jackson, pengetahuannya Al-Haddad. Bang Mo itu melahirkan bintang-bintang nasional seperti Abdul Qadir, Yaakob Sihasale, Waskito. Nggak bisa dihitung berarti ya? Iya, harus dimaluan. Eranya waktu itu sudah benar-benar banyak dilahirkan sama Bang Mo. Iya, di Timnas Indonesia enggak punya nama. Sabab. Waktu itu Yaakob, Waskito, Abdul Qadir itu bermain di klub amatir yang namanya Asabab. Ya, ujung-ujungnya kan menuju ke timnas. Ya, ujung-ujungnya ke timnas, Persibaya ke timnas. Jadi betul-betul luar biasa. Ustadz Rusdi Bahalwan polesannya Embarman. Iya, di Asabab juga, pernah main di Asabab. Nyoman Slamet, Hartono, almarhum yang tentara itu. Beberapa pemain Ambon kemarin juga ikut melayat. Ya. Saya tahu itu. Ya. Yongki Kastanya. Ya. Jadi betul-betul orang yang gila bola, pembina yang gila bola, tidak pernah lelah memberikan motivasi dan datang ke lapangan. Tuh, lah waktu itu memang zaman itu Ashabab tidak ada tim junior, adanya tim senior yang ikut di kompetisi Persibaya. Nah, makanya saya bermain bolanya tidak di Ashabab, saya bermain bolanya di Niak Mitra, tapi belum Niak Mitra, waktu itu masih Mitra Surabaya. Tahun 79 lahir Niak Mitra, tahun 80 saya dipanggil Persibaya Junior, main di Suratin Cup. Kebetulan Medan ada Ricky Yaakob. Wow. Di timnas saya juga sama Ricky Yaakob. Nah, setelah Suratin Cup tahun 80 baru saya ditarik di Niak Mitra, tekan kontrak sebagai pemain profesional di Niak Mitra. Sampai juara, sampai regenerasi muda-muda, sampai juara lagi, sampai bubar. Saya bermain di Niak Mitra. Ngomongin Niak Mitra dari tadi, aku belum memunculkan sosok Coach M. Basri. Terakhir ketemu kapan? Beliau katanya lagi sakit. Nah,
sampai minggu yang lalu saya masih komunikasi melalui WA. WhatsApp. Karena ya ada di grup. Beliau ini adalah sosok yang tidak bisa dilupakan. Nggak boleh ya? Nggak boleh, wajib diingat karena pengorbanannya. Dan saya bermain bola dari kecil sampai saya ke tim nasional dibina oleh Tangan dingin Embasri ikut andil. Wenas, jangan lupa. Banyak orang juga tidak tahu Wenas ini selain bos, dia juga Ngerti bola. Ya, ikut kadang-kadang cawi-cawi di lapangan. Jadi Embasri dan Pak Wenas ini duet Di maut grup dari wong. WhatsApp skuad yang Mitra Lawas kalahkan Arsenal 2-0 siang-siang ya. Siapa yang menurut Coach Mama udah hampir dilupakan masyarakat sepak bola Surabaya Indonesia selain Coach Embasri? Di grup siapa aja yang belum kita sapa sekarang ini? Ya, yang waktu berjasa di Arsenal itu ya jelas ada Fandi Ahmad, David Lee, Joko Malis, Rudi Kelces, Dula Rahim, Yance Lilipali, Ya, Yance Lilipali. Hamid Asnan belum tercantum. Malawing. Nah, terus Yusuf Ali sudah, Malawing, Yance Lilipali. Ada arek Surabaya asli. Sopo iku Riono Asnan. Ada masih sekarang? Riono masih ada dan dia pemainnya Mitra. Juga adiknya namanya Ketip Suripno. Ketip? Ya. Mana Surabayanya? Surabayanya daerah sana lah, daerah sana. Utara. Dia ada di Surabaya. Juga Samsul Arifin, Kepala Mas, ya. Samsul Arifin. Jadi karena saya dua generasi, jadi saya tahu persis tentang Niak Mitra. Mulai dari belum terbentuk, sampai juara, sampai regenerasi, sampai bubar. Saya berada di klub Niak Mitra itu. Jarine wong Surabaya jeroan Niak Mitra ya guru. Maka nenek ngomong Niak Mitra, gak ngomong Mama Radat, kurang afdol, kurang sah. Kalau Sandy Gibon nggak usah taruh menawar. Perbincangan Niak Mitra nggak melibatkan M. Zain Al-Haddad. Dosa besar. Iya. Nggak boleh. Itu aku tanya lagi. Menang seringkali menghiasi perjalanan Mitra ya. Baik kompetisi Galatama maupun friendly match atau turnamen. Ketika zamannya waktu itu 80-an, bonus berapa? Ketika sudah capek-capek biasanya kan happy-happy. Kemana eranya tahun itu, tahun 80-an? Bisa cerita? Yang jelas Niak Mitra ini salah satu tim legend dan penontonnya ini luar biasa, bahkan sampai 40.000, bahkan sampai center ban. Maka itu diterima semua sama Pak Wenas, keuntungan tiket. Maka ya. Pak Wenas memberikan bonus 20% dari penghasilan penonton. Jadi pemain kalau udah masuk ke lapangan, dia lihat penonton. Wih, jelas. Bonus kita cair. Ya. Karena apa? Banyak menangnya. Tapi kalau Pak Wenas senang, bukan cuma 20% yang dikasihkan, 40% diberikan kepada. Dan bonus terbesar saat itu adalah Niak Mitra. Karena apa? Karena dapatnya dari hasil penonton. Wow. Jadi pemain semangat kabeh. Wow. Wah, kanon teh Melayu. Ini cerita yang istimewa dikasih M. Zain Al-Haddad buat yang belum banyak tahu. Ada Surabaya asli, Indonesia mesti ngerti. Ketika Niak Mitra berjaya, ternyata rangsangan ya, non teknisnya sebagai bos Bapak Wenas memberikan bisa 20, bisa 40% ya. penjualan tiket. Nah. Saya nggak tahu ya, overall ketika itu tiket berapa dari yang ekonomi sama yang VIP. Tapi itu sebuah lecutan ya kan. Pingin memberikan yang terbaik supaya kalau menang bisa ditambah. Itu belum termasuk kocek pribadi dari Pak Wenas untuk bonus kemenangan. Lain, bonus juara ada. Kemenangannya kemana setelah berkeringat, berdarah-darah? Ya, Jalan-jalan kemana? Nah, mereka setelah bertanding, senang, menang, dapat uang, tergantung kesukaan pribadi. Oh, bebas ya? Ya, ada yang nonton film, ada yang nonton bioskop di mana waktu itu? Oh, dulu Niak Mitra punya tempat favorit? Bioskop. Satu, Mitra. Mana? Mitra yang sekarang ini jadi sebelahnya wali kota, kantor wali kota. Dulu ada namanya Bioskop Mitra. Di sebelah mana? Dengan kantornya Bu Risma, kantornya Cak Iri, Ya, di mana? dekat. Pokoknya persis di tikungan itu ada Bioskop Mitra. Tahun itu? Ya, ada Jaya. Bioskop Jaya. Jaya itu di Jalan Pahlawan. Tugu Pahlawan. Ya, Jaya, sebelahnya ada Kusuma. Itu juga punya Niak Mitra. Sehingga kita nonton film gratis, ya kan? Sehingga kita berlatih capek dapat bonus, nonton juga gratis. Paling jauhnya nonton film. Ya, salah satunya itu. Ya, ada yang hobi berenang dan lain-lain lah. Itu tergantung kesukaan pemain. Musik. Ya, yang suka musik punya ada Niak itu, ada musik.
Tergantung lah, pokoknya lengkap. Dan Niak Mitra itu memang pantas dibilang tim legend. Karena apa? Dia punya lapangan sendiri untuk berlatih di Panjang Jiwo. Dia bangun untuk latihan dan bagus. Punya mes yang luar biasa representatif. Punya 2 bus, sehingga kalau ada tim tamu datang, busnya ada sendiri. Kita latihan sendiri. Istimewa. Di lapangan di mesnya Niak Mitra ada lapangan mini di belakang. Bayangin, hujan tetap latihan karena ada lapangan walaupun mini. Itu kan sudah gambaran bagaimana Niak Mitra ini sangat mandiri, sangat mewah, tanda kutip, beda dengan keberadaan tim-tim Liga Indonesia hari ini. Masih banyak punya lapangannya kan, nggak punya bis. Itu cerita istimewa hanya dibagi Coach M. Zainal Hadad di BMB. 1 hari atau hitungannya beberapa jam lagi Liga 1 kick-off. Pembukanya ada tim Bali United melawan Persik Kediri. Selamat malam semuanya untuk yang di Kediri, supporter Persikmania. Terima kasih terus berada di program ini. Masih ada 1 segmen berikutnya. Terima kasih. Jos. Bola makan bola, Seni Gibol dimintain ya request dari Coach M. Zainal Hadad, host program BMB dari Surabaya, kasih dong lagu untuk Persibaya. Boleh, why not? Aku teko Surabaya wis nang menango, tendang kene tendang kono, ojo kesuwen dang lepokno. Wah, itu kalau udah ya seluruh Gelora 10 November, Tribun GBT, pemain merasa ada support yang Luar biasa. menghipnotis. Betul. Bari yang sebelumnya agak sakit di tackling, berdiri, Betul. kejar bola. Betul. Pemain depan yang kurang konsentrasi untuk memanfaatkan peluang, menjadi kelihatan peluang di depan mata, bang, gol. Betul. Satu Nyaliwani. Wah, Jos. ini mendadak seperti pengen berada di Iya, stadion lagi. betul. Terbawa omongan rangsangan Gibol. dari Bung Sandy Gibol. Waduh, rasanya ini ono pil dodolan pil nek diombe senom, tuku aku Mas yo pira regane. Kepengin main maneh. Karena apa? Rangsangan dari Bung Sandy. Nah, itu jos. No. Aceh nggak diajak, kurang. Oh gitu ya. Harusnya diajak. Nah, nanti kita bicara sama Pak Edwin. Amun itu, Nah, kartu kuning itu, betul. harus diajak. Betul. Saya pengen cerita di Aceh sana, supporternya menyemut. Ingat kejadian bagaimana nonton bareng kita di Perak dengan Buganis, Iya. dengan Kompol Faisal. Kapolres. Undangannya 3.000, yang datang berapa? 10.000 lebih. Popes bingung. Bro, bingung. Mas Andi, ikine arek loro, resek. Nggak ada, semua tertib, bisa menerima kekalahan. Nah. Tertib nggak? Tertib. Tidak ada keributan. Gak sandalan, Ya. Gak pamit wong tuane, Iya. gak nggowo popo. Iya. Tertib nggak? Tertib. Salah satunya karena Bung Sandy bisa membawa dan menyadarkan mereka walaupun Aceh gak diajak. itu Salah dia. di situ terus. Nanti insya Allah, Iya. insya Allah ada kesempatan AKBP ke Edwi Aceh. Kurnianto, tak Iya. sebut terus, Iya, jangan. betul. Aku dari Singkil Aceh. Iya. Coach Fakri kemarin waktu telepon di radio sana juga, Mas ini kesini saya bukakan pintu. Luar biasa. Ikut ngelatih PON Aceh. Wah. PON Aceh saya kasih dukungan, langsung Betul. kalahkan Persiraja kontestan Liga 1. Oh, Apa TKS yang dikipul lagi? Iya, luar biasa. Ya. Kena motivasinya Sandy Gibol ini. Kuyut ae Eling lo perak itu. Wah, eling penonton buka kayak ngono. Buka Polres bingung maksud itu. Iya. Yo, apa Aman iki? dah itu. Tapi Percaya kalah. iku ae. Iya, Iya. kalah pun penonton mulai dengan tertib. Karena apa? Kena sentilane Bung Sandy. Jos Bung Sandy pokoknya. Langsung Buganis, dia dikei mangan ini. Sop konro. Wah. Duren. Mulai kayak sok melaku. Mlaku. Sok melaku kaboten ya. Kaboten apaan ya mbuh ya si opo iku yang kartoloan supaya imunnya naik. Iya kan. Persibaya belum bisa turun di laga pembuka, sabar. Sabar. Penting lagi semuanya terus berdoa. Betul. Semuanya berdoa agar corona segera menjauh, hilang dari bumi Nusantara, Betul. hilang dari dunia. Setuju.
Itu. Saya Kita juga setuju. bersama dengan M. Jaladat menyapa saudara-saudara kita di Afghanistan, di belahan dunia manapun yang lagi kesusahan. Iya. Bismillah ada kemudahan. Amin. Yang sakit hari ini segera dikasih kesembuhan. Amin. Amin. Doanya M. Jaladat ini. Iya, jos. Jos, itu Persebaya Surabaya. Infonya gak bisa menurunkan 4 pemain asing. Mudah-mudahan segera ada kejelasan. Jos. Jos. Semoga. Namanya ada di catatan Senigi Ball ya. Ya. 4 pemain asing dari Green Force, Taisei Marukawa, Ali Sesai, kemudian Bruno Moreira dan Jose Wilson. Ini punyanya Coach Aji, belum ada kejelasan karena vaksinasi kedua. Infonya, Coach Aji lagi menyiapkan pemain pelapis Johan Yoga. Habis cetak brace pada saat persahabatan dengan Persela di Sabtu sore ya, lapangan Polda Jatim. Skornya 2-1. Ya siapa yang menyerahkan? Ini ada surprise. Ada surprise dari produser BMB. Ayo, ya kita terima. Kita terima nggak apa-apa. Ini kejutan jelang Liga 1. Produser dari BMB. Wah, luar biasa. Merchandise paling anyar untuk memarakkan Piala Dunia tahun depan. Ada AMTV kasih t-shirt nih. Seperti pemain-pemain mancanegara ketika dapatin tanda tangan di tim baru, Coach M. Zainal Hadad yang memamerkan ini ya. Ya. Coba dipamerkan. Nah, ini ya. Tunggu nanti dirilis cara mendapatkan t-shirt ini seperti apa. Senigi Balls Anti Mainstream, bola makan bola, FIFA World Cup Qatar 2022, AMTV. Mungkin M. Zainal Hadad kita utus sebagai apa? Hah? Yang borong ataukah sebagai ikon? Siap. Siap ya, siap. Tok wis nih. Siap. Asal jelas saja nanti ya Iya, bagi hasilnya. Pada Surabaya. Udah Surabaya, iya. Bung Sen. Gus Jamil, Coach M. Zainal Hadad siap sebagai siapapun lah ya. Siapapun. Kawan ini ngomong aku soal ini. Siapapun. Terima kasih udah berada di program ini ngelihat jersey, t-shirt atau apapun nanti kita akan rilis buat koleksi di Siap. rumah. Siap. Aktivitas berada di lapangan atau di kantor nanti ada kemeja, ada kaos seperti ini ya. Tungguin. Paling akhir, apa yang dikasih sama M. Zainal Hadad agar masyarakat dimanapun ketika nonton bola, aktivitas itu bisa fit seperti Anda. Anda ini seperti Coach Rudi Kelces, terdengarnya itu banyak sehatnya daripada luma-luma, injured, bahasa sepak bola sakit. Apa resepnya M. Zainal Hadad? Ya, alhamdulillah saya lumayan disiplin. Disiplin apa? Apa? Makan yang teratur, tidur yang teratur, dan olahraga. Kalau aku dikasih tips sama Coach Rudi Kelces menir itu 19.00 sudah nggak ada aktivitas yang nggak penting, nonton TV, keluar rumah, tidur, baru bangun sekitar jam 4. Itu resepnya Rudi Kelces, nggak pernah sakit, awet muda. Kalau dari Coach Al Hadad, malam itu jam berapa terakhir? Ya, saya hampir sama dengan Habis Isya sudah Bung Rudi. mengurangi? Ya. Ya. Saya biasanya jam 8, jam 9 itu saya sudah di kamar. Mapan sudah turu. tidur. Kalau main dulu saya lebih gila lagi. Waktu Niak Mitra main, saya jam habis makan Isya jam 7, jam 8 saya sudah di kamar. Bahkan dulu ada istilah mau pertandingan besok malam itu nonton film di Mitra rombongan untuk refreshing. Saya izin ke Pak Basri pernah, Pak saya nggak ikut nonton film. Wih, dipikir kaget. aku apa yang metu yo? Ya, nyeleneh ya. Iya, dipikir Ceritanya lagi. Memang menjadi kompak, ini kok justru sendirian. ya, saya nggak ikut Pak. Curiga dipikir metu yo. Sudah mereka berangkat, saya jam 8 masuk kamar istirahat. Jaga kondisi. Ya, jam 9 saya bangun, saya extra fooding. Saya bikin susu telur atau saya makan tambahan. Karena apa? Saya pikir anak-anak keluar. Selesai nonton film Force jam tenaga. 10. Force Jam tenaga. 10. Iya, capek. Sampai rumah setengah 11 tidur jam 11. Dengan saya jam 8 sudah standby. Ditambah lagi saya kasih tambahan extra pudding. Jadi saya punya tenaga kuat. Akhirnya menjadi kebiasaan sampai sekarang. Ya sekali-sekali tidur malam nggak apa-apa. Tapi saya memang Kalau nggak lagi main bola di tengah situasi pandemi,
umur juga bener-bener senja. Apa olahraganya M. Zain Al Hadad? Ya. Legenda asli Niang Mitra. Ya. Kapten luar biasa. Aku disuruh nambahkan, Bung Sandy berada di BNB, kasih tagline M. Zain Al Hadad itu sama dengan Bung Sandy, Il Capitano. Jos, memang betul. Jos. Tidak tergantikan untuk Ya. Niang Mitra. Ya. Apa olahraganya kalau di tengah pandemi? Ya, tetap saya berolahraga. Kalau tidak Apa? bisa bermain bola, saya di rumah. Saya tuh lari-lari, saya main skating. Di Aceh, saya bermain bulu tangkis. Seneng. Oh, hobi saya selain sepak bola adalah bulu tangkis. Makanya saya sempat bermain sama Taufik Hidayat, sama Tanto. Menang di? Oh, kalah lah, kita kan cuma penggembira. Siapa tahu Anda 2 set langsung kalahkan Taufik, kan viral tuh. Bercanda. Iya, Guyon. siap, guyon. Iya, dan saya suka bercanda. Saya ini jujur suka bercanda. Saya ini main bola dari kecil sampai sekarang. Tuwek-tuwek anak masih main. Jadi kepala ini sudah buat heading ini mungkin puluhan ribu. Jadi nek uratku pedot situ iku wajar. Artinya apa? Aku nek ngomong ceplos-ceplos. Nek keliru-keliru titik mohon dimaaf. Manusiawi. Nah, ya kan? Manusiawi. Karena apa? Ini kepala ini sudah kena bentur bola itu puluhan ribu kali. Yang belum di latihan. share, belum disampaikan ke pemirsa bola makan bola. Ini just PSSI, nggak main-main. Federasi Sepak Bola Indonesia. Dapatnya tahun berapa ini? Ya. Eranya ketua umum, masih ingat? Ya, jadi memang saya 86 itu saya udah di PSSI. Saya main di Galatama Selection di Thailand, Bangkok 86, 87, 88. Saya pernah main di Pra Piala Asia. Pra Piala Asia? Pra Piala Asia. Siapa pelatihnya? Waktu itu Pra Piala Asia pelatihnya itu kalau yang di Thailand Bangkok Kings Cup itu Danur Windo Wow. dan Danan Jaya. Danan Jaya. Ya, terus saya pernah dilatih oleh Basiska, Basri, Kadir, Iswadi. Itu kalau nggak salah itu di Pra Piala Dunia lah. Basiska, Basri, Iswadi, Kadir. Saya Yang dua sudah almarhum kan ya? almarhum. Yang ada masih Ya. Basri. Terus saya pernah di Pra Piala Asia, Pra Piala Kemerdekaan. Pelatihnya adalah Berce Matula Pelwa. Sudah almarhum juga? Almarhum. Aku nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Ya. Ya. Ya, jadi saya di Pra Piala Asia itu dilatih oleh Berce Matula Sandy Pelwa. seiling ayo. Iya. Aku nih. Aku jos. Saya inget ya, luar biasa. Wah, ayo ngremo bisa nih. Anak buah MC Ladadat Surabaya asli nggak boleh sembarangan tentang sepak bola. Betul. Ini olahraga yang nomor 1 di dunia. Betul. Harus dijaga dengan skillful. Bahasa kita skillful. Betul. Penting lagi bersama dengan M. Zain Al Hadad. Sekarang ini hawanya sangat panas. Semuanya makhluk bumi harus tahu. Kita berada di bumi, minimal buang sampah jangan sembarangan. Ya. Menggunakan air bersih yang hemat. Betul. Putu-putune kene, cucu Ya. kita kemudian hari masa yang akan datang harus kita berikan warisan ini sumber daya alam, jangan dihabiskan. Betul. Itu Betul. skillful. Luar biasa. Jangan sekali berada di BNB minta izin sama Gus Jamil. Aku harus ketika ada waktu senggang siaran lagi dengan Sandy Gibol. 60 menit. Bung Jamil iki, Bung Jamil, Bung Muiz, iki wartawan legendaris. Aku main di Guru saya itu, Oh, jawab guru bos. saya, kakak saya, pimpinan saya di Ya, situ. ya. Bung Jamil dengan Bung Muiz. Oh, itu biar aku main, sing nulis ya. Kalau ngomongin Bung Jamil. PSSI, Sandy Gibol dengan Coach M. Zain Al Hadad menyapa juga yang ada di Asprof PSSI Jawa Timur ya. Ya. Bapak Ahmad Riyad juga Bapak Amir Burhanuddin. Saya tunggu kedatangannya dua sosok istimewa memimpin sepak bola Jawa Timur. Penting lagi Liga 3 semoga ada jalan yang lancar. Berbicara Bung Riyad, Bung Amir. Bung Amir. Saya kebetulan sekarang ini membantu beliau-beliau di kepengurusan PSSI Jawa Timur. Bidangnya Bidang komisi teknik. istimewa. Komisi bantu. teknik catatan terakhir dari M. Zain Al Hadad. Ini kalau diteruskan bisa sampai besok subuh. Iya. Gak ada habisnya karena M. Zain Al Hadad skillful. Ya. Surabaya asli, Il Capitano, pemain yang besar bersama dengan yang mitra. Suatu saat kita akan undang lagi berada di aula media televisi. Terima kasih sudah berada di program ini, cukup panjang. Harus sehat semuanya. Penting menjemput Liga 1, protokol kesehatan dijaga. Pemain ke-12 bisa tahan diri, dewasa, tidak memaksakan datang ke stadion, gak usah berkerumun. Semoga Liga 1 kick off lancar semuanya, menyenangkan masyarakat Indonesia. Itu ya. Setuju. Besok siapa tahu Anda yang menyukai Liga Inggris bisa dapat catatan istimewa konjo-konjo supporter dari Liverpool, dari
tim The Blues, pemenang Liga Champions. Tungguin program ini setiap malam jam 19. Jumat juga tetap pukul 19. Info dari tim produksi. Good night. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. M. Zain Al-Hadad. Bung Sandy, Jos. Duet, Pak.